Kamu dapat membuat aplikasimu hanya dengan menggunakan controller saja sebenarnya. Karena kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Untuk membuat halaman, kita tinggal membuat metode di dalam kelas controller. Kemudian kita bisa mencetak halaman HTML dengan menggunakan echo di dalam metode seperti ini. Kita pun bisa passing data ke URL dan diambil di dalam parameter metode dan menggunakannya dalam metode tersebut. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan view. Bagaimana caranya supaya halaman HTML ini atau kode HTML-nya tidak berantakan ada di controller. Maka, sesuai dengan konsep MVC, proses controlling atau pemrosesan data dan penampilan data itu kita disimpan di tempat yang terpisah. Untuk proses data, kita gunakan controller, dan untuk penampilan data kita gunakan view. Sampai sini, sampai titik tadi kita mencoba, kita sudah membuat halaman HTML seperti ini. Kamu bahkan bisa menambahkan markup HTML seperti ini. Contoh kita tambahkan H1, selamat datang. Nah, halaman HTML dapat berjalan seperti biasa, seperti ini. Tapi kita lihat halaman HTML di dalam controller ternyata tidak ideal. Karena ketika kamu hendak menambahkan style, tentu controller nanti jadi berantakan ya. Ada tag HTML, ada banyak tag di dalam controller. Nah, disinilah peran dari view. Di view kita dapat mendefinisikan template kita sesuai dengan keinginan kita, sebanyak apapun, secustom apapun. Dan kelas controller terkait pemrosesan data ini tetap clean, fokus hanya di pemrosesan data saja, tidak ada penampilan data. Di sini saya akan membuat view baru di dalam folder view. Nah, saya akan beri nama blog.php. Nah, alih-alih kita mencetak dengan echo seperti ini, saya akan memindahkan ke dalam file view. Saya akan hapus dan bersihkan kode-kode PHP yang ada di dalamnya, sehingga nanti halaman view kita hanya berisi template HTML saja. Sampai sini, kita sudah punya file view sesuai dengan tampilan kita sebelumnya. Dan di controller kita tinggal panggil this load view. Dan kita panggil nama view-nya, yakni blog. Oke, bila kita lihat, sekarang dia sudah menggunakan view. Controller kita sudah clean, dan yang ditampilkan di halamannya adalah view. Namun kalau teman-teman perhatikan, variabel nama, goal darah, dan alamat ini ternyata tidak dicetak sebagai variabel, melainkan hanya sebagai string biasa. Karena memang kita lihat di blog.php, di view kita tidak mencetak variabel nama ini dalam tag HTML kan. Nah, kita tinggal tambahkan saja PHP, kemudian kita echo nama dan golongan darah serta alamatnya. Satu lagi seperti ini. Maka sekarang variabel nama, golongan darah, dan alamat sudah ada di dalam tag PHP untuk dapat dieksekusi oleh PHP. Nah, bila kita refresh ternyata muncul pesan error. Kenapa? Katanya tidak ada variabel nama nih, tidak dikenali. Begitu juga dengan variabel golongan darah dan alamat, undefined. Kenapa undefined? Karena memang di view ini kita tidak punya source variabel nama kan. Variabel nama dan golongan darah, begitu juga variabel alamat tidak dikenali dalam view. Sedangkan kita sudah tadi passing kan, nama, golongan darah, dan alamat sudah ada di dalam parameter index. Bagaimana caranya supaya tiga parameter ini dapat digunakan juga di view? Nah, kita tinggal passing saja di parameter kedua view. Nah, kita sudah tahu parameter pertama ini dari view kita gunakan untuk mendefinisikan nama view-nya. Nah, di parameter kedua kita dapat passing data yang nantinya dapat digunakan di dalam view. Karena kita membutuhkan nama, golongan darah, dan alamat, berarti kita akan masukkan nama, golongan darah, dan alamat ini ke parameter kedua dari load view. Nah, ada dua cara. Tapi intinya yang kamu harus passing adalah array. Kenapa? Karena di parameter kedua kita hanya boleh passing satu data. Artinya, untuk tiga data yang harus kita kirim ke view, ini harus dibungkus dulu ke dalam bentuk array. Kita dapat menggunakan variabel data seperti ini. Kita gunakan key nama, kemudian kita isi dengan variabel nama. Begitu juga dengan golongan darah
dan alamat. Nah, seperti ini. Sekarang nama, golongan darah, dan alamat akan kita masukkan ke variabel data, masing-masing dengan key yang sama dengan nama variabelnya. Sehingga si variabel data ini nanti kita bisa passing ke parameter kedua, load view. Nah, dengan demikian nanti di view 3 variabel ini akan dapat digunakan. Nah, bila kita lihat sekarang namanya berikut golongan darah dan alamatnya pun bisa diganti. Kamu bisa mengganti data dari parameternya. Misalnya Bandung saya ganti jadi Jakarta. Nah, sudah berubah ya, artinya sekarang sistemnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti itu cara mengirimkan data ke dalam view.